Di liriknya ada yang mengatakan rukun sama teman. Berarti maksudnya apa? Ada yang paham tidak? Rukun sama teman itu maksudnya apa? Rukun sama teman berarti kita berteman baik dengan teman kita. Berarti kita tidak boleh sering bertengkar, saling membantu. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari hari ini itu ada makna bagaimana sih caranya kita supaya bisa rukun guru sama teman. Nah, ini di sini. Oke, hari ini kita akan pelajari 5 simbol Pancasila dan maknanya yang akan Ibu Guru jelaskan. Lalu nanti kita juga mengenal tokoh-tokoh perumus Pancasila dan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya nanti anak-anakku bisa menerapkan caranya rukun bersama teman. Apa namanya anak? Ya, bukan kepala ini. Ya, betul Pak Was, saran. Ya, betul, perisai. Nah, di dalam perisainya ini anak-anak nanti ada lambang-lambang Pancasila. Nah, namanya apa yang tengah? Ini. Ini? Ini? Dan yang terakhir? Betul, berarti sudah tahu ya simbol Pancasila itu apa saja. Nah, penggunaan kata Tuhan yang Maha Esa ini berarti karena di Indonesia itu ada berbagai banyak agama, jadinya penggunaan Tuhan yang Maha Esa ini dirasa cocok diterapkan di negara kita. Sebelumnya anak-anak silakan keluarkan alat tulisnya, sambil dicatat simbol dan makna yang akan dijelaskan. Buka buku pendidikan Pancasilanya Mas. Dicatat ya makna dan filosofi dari Pancasila yang akan kita pelajari hari ini. Supaya nanti ada yang akan pelajari di rumah. Sudah semua alat tulisnya dikeluarkan? Sudah. Oke, silakan anak-anak juga sambil catat ya. Simbol Pancasila yang pertama yaitu bintang emas. Bunyi Pancasilanya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan makna dan filosofinya itu berarti bintang bersinar di langit, memberi cahaya untuk kita semua sama seperti Tuhan yang Maha Esa memberikan kita cahaya bagi kehidupan. Sambil tulis ya, banyak yang belajar. Bagi materi yang pertama yang bintang emas atau Pancasila sila pertama ini ada yang ditanyakan anak-anak berpikir sebelum kita lanjut ke buku sila kedua. Sudah, kita lanjut ke buku sila kedua belum? Sudah?
Ini membahas hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua membahas hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itu saat dirumuskan Pancasila, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan dicatat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan mengenai sila kedua bisa langsung angkat tangan, oke? Oke, sila ketiga. Sila ketiga yaitu mohon beriman. Nah, sila ketiga itu bunyinya apa? Ada yang mau? Ada yang mau membacakan sila ketiga? Oke, ayo silakan. Bunyi sila ketiga deh. Ya, Persatuan Indonesia. Kenapa bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin? Itu karena beringin ini, lihat pokoknya di sini angka pohon beringin itu kuat. Karena itu seluruh elemen atau seluruh orang, seluruh masyarakat Indonesia itu harus saling membantu dan timbul persatuan, rasa bahwa kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama masyarakat Indonesia. Karena itu bersatu bersama seperti pohon beringin yang melambangkan kekuatan. Ini juga dengan sila ketiga tadi juga melambangkan persatuan atau kekuatan dari negara kita, negara Indonesia. Nah, dulu lanjut ya ke sila keempat dan sila kelima. Nanti materinya juga bisa anak-anak dapat dari LKS dan dari learning. Nah, yang keempat yaitu simbol kepala banteng. Ada yang mau membaca tadi sila keempat? Yang lain mungkin ayo membacakan sila keempat ya. Oke, silakan. Ya, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan bermusyawaratan perwakilan. Jadi, kenapa dilambangkan dengan kepala banteng? Karena banteng itu disebut dengan hewan sosial. Ada yang tahu belum apa itu hewan sosial? Ya, ayo hewan sosial maksudnya? Hewan sosial itu maksudnya hewan yang suka hidup berkelompok. Karena ini kepala banteng dipilih untuk melambangkan bahwa di negara kita itu lebih sering pemecahan masalahnya itu menggunakan musyawarah atau diskusi. Sama seperti saat anak-anak memilih ketua kelas itu diskusi atau langsung diskusi. Karena itu lebih sering atau budaya sosial hidupnya kita itu berdiskusi atau biasanya itu melakukan musyawarah. Selanjutnya padi dan kapas, simbol dari sila kelima. Ini yang cowok terakhir, ayo. Dan bunyi sila kelima. Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa simbolnya padi dan kapas, guru? Karena padi dan kapas itu adalah kebutuhan dasar dari semua kebutuhan dasar dari manusia, dari kita semua. Kapas itu mewakili pakaian kita yang kita gunakan. Kita berpakaian atau tidak? Lalu padi itu melambangkan apa yang kita makan. Kita makan pokok kita ya nasi. Kita perlu makan atau tidak? Nah, karena itu padi dan kapas itu menjadi simbol keadilan bagi kita semua.
Panitia 9. Boleh bertanya ke anggota kelompoknya. Untuk kelompoknya mungkin ada yang bisa dibantu. Itu Kak, next. Panggil aja. Siapakah wakil presiden yang pertama? Soekarno. Betul. Betul atau tidak? Wakil presiden pertama. Betul, Muhammad Hatta. Yoso adalah pemimpin pertama dari partai. Boleh kasih tahu kelompoknya? Boleh kasih tahu kelompoknya? Ayo partai. PSID. Ada yang masih pegang kartu? Betul atau tidak? Bisa dibaca? Baca satu-satu. Oke, ada yang kelompok putih, ada yang membacakan biodatanya. Lagi kelompok? Ya, ada. Bianca, ada yang membacakan Bianca? Ayo Bianca, bacakan biodata Abi Kusno. Betul atau tidak tadi ketua partai PSID? Nah, betul. Jadi Abi Kusno itu ketua partai PSID atau Partai Serikat Islam Indonesia. Oke, berarti 1 poin untuk tim Bintang. Oke, last kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Siapa tokoh yang berasal dari Gadang, Sumatera Barat? Kelompok merah dan kelompok putih bisa cari tahu jawabannya. Oke, next. Oke, kelompok bintang merah, kelompok merah dan kelompok putih ada yang jawabannya? Boleh, silahkan dibacakan. Ayo. Suaranya naik. Oke, jadi jawabannya itu yang berasal dari Gadang, Sumatera Barat itu Agus Salim. Kakak Zakir mana tidak mana?
Musafir dan 3, 2, 1. Ada yang tahu jawabannya kelompok merah, kelompok putih? Kakak Musafir. Dibaca, Kakak Musafir. Guru bacakan saja. Kakak Musafir lahir pada 16 April 1970 di Desa Garing, Yogyakarta. Oke, berarti karena kelompok santai dapat 0 poin dan kelompok bintang dapat 1 poin. Jadi pemenangnya kelompok bintang. Tadi kita sudah belajar mengenai Pancasila dan makna sampai ke tokoh-tokohnya. Nah, guru punya satu lagu tentang Pancasila yang pastinya di sini anak-anakku belum pernah mendengar lagu ini karena lagunya baru diciptakan. Ini menggunakan nada matanya ya anak-anak saya. Tahu semuanya lagu saya? Nah, sekarang kita sama-sama bernyanyi mengikuti nada lagu anak-anak saya, oke? Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang kedua beringin, 4 kepala banteng, 5 kaki dan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang keempat beringin, 4 kepala banteng, 5 kaki dan kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia. Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu Indonesia.
Jangan lupa tulis nama dan tanggal. Ini bisa anak-anak kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke guru, oke? Tanyakan ke guru kalau ada yang ditanyakan, ada soal yang tidak dipahami. Tanyakan ke guru. Nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan itu boleh di belakangnya itu dibuka terus ditempel di pendidikan Pancasilanya ya.